membahasa verbalkan apa yang ingin diutarakan. Sehingga yang menjadi penyebabnya itu karena kurangnya kosakata atau kurang kreatif dalam menyampaikan gagasan. Kemudian cara mengatasi tantangan tersebut menurut saya adalah pada saat memberikan pertanyaan itu diberikan pertanyaan yang sederhana, singkat, dan jelas. Sehingga pada saat proses refleksi itu lawan bicara kita atau teman kita berkomunikasi itu lebih mudah untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bu Mulyani jadi sudah menyampaikan kita harus memperkaya kosakata gitu ya. Jadi dengan kosakata yang banyak, maka kita punya wawasan untuk mengungkapkan pendapat. Mungkin selanjutnya dari Pak Pandi, bagaimana kira-kira Pak Pandi tantangan, penyebab, dan bagaimana mengatasinya? Bisa cerita Pak Pandi. Oke, terima kasih Pak. Tantangan yang dihadapi ketika melakukan refleksi ini karena belum konsisten dan tidak dilakukan secara terencana Pak. Sehingga refleksinya itu kadang-kadang kita lakukan tanpa sadar. Sehingga apapun yang kita lakukan tanpa sadar tentu saja pengarsipannya atau dokumentasinya tidak akan ada. Sehingga itu akan membuat kita mudah lupa dengan pengalaman yang berharga sebenarnya yang pernah kita alami. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut mungkin setiap kegiatan yang kita lakukan mungkin kita buatkan catatan kecil, kemudian hasil refleksi dari apa kegiatan yang kita lakukan juga kita tuliskan dalam catatan kecil, sehingga tidak hanya kita refleksi dalam angan-angan, tetapi juga kita tuliskan sehingga ingatan kita akan refleksi yang sudah pernah kita lakukan itu semakin kuat untuk memperbaiki langkah kita ke depannya. Itu mungkin Pak. Bagus sekali Pak Pandi. Jadi menurut Pak Pandi bahwa untuk mengatasi tantangan salah satunya adalah dengan membuat catatan-catatan kecil ya. Dengan catatan-catatan kecil tersebut di situ tentu ada catatan yang plus minus gitu ya. Nanti yang minusnya mungkin itu sebagai tolak ukur untuk kita melakukan perbaikan. Mungkin salah satunya seperti itu. Baik, bagus sekali Pak Pandi. Yang selanjutnya mungkin Bu Novi. Baik Bapak. Kalau di saya kesulitannya mungkin hampir sama dengan Bu Mulyani tadi ya. Jadi agak sulit merefleksikan itu karena saya sendiri belum terbiasa yang jelas. Artinya sesudah kegiatan ya biasanya sudah lewat ya udah selesai gitu kan. Yang penting sudah beres gitu. Kemudian nah untuk mengkosakatakannya itu, menuliskannya tulisan yang seperti apa sih yang bisa dicerna dengan baik oleh orang lain, bisa dimengerti maksudnya apa. Nah itu yang mungkin saya masih agak kesulitan Pak. Oke. Jadi Bu Novi tadi kesulitannya apa tadi kosakatanya gimana Bu? Mungkin mau diulangi Bu? Iya, menyusun kosakata yang bisa dicerna oleh orang lain gitu Pak, yang bisa dimengerti oleh orang lain. Intinya Bu Novi ingin membuat kalimat yang efektif gitu ya, singkat dan orang lain bisa menerima. Mungkin ada saran dari rekan-rekan selanjutnya bagaimana cara membuat kalimat yang efektif gitu ya, sehingga orang lain bisa mudah dalam menerjemahkan apa yang dimaksud gitu. Kalau saran saya, saran saya Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau kalimat efektif itu sebenarnya cirinya tuh yang paling sederhana adalah kalimat itu mempunyai subjek dan predikat. Subjek itu pelaku, kemudian predikatnya tindakan. Nah kalau keterangan itu pelengkap saja, boleh ada, boleh tidak. Begitu juga dengan objek. Jadi intinya sebuah kalimat supaya mudah dipahami itu ada subjeknya atau siapa yang melakukan atau siapa yang berbicara, kemudian predikat atau apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan. Baik. Jadi pada intinya kalimat efektif ini kalimat dari subjek, predikat, dan tentu saja ini ya kekinian gitu ya. Maksudnya kekinian betul-betul apa yang baru terjadi di peristiwa tersebut sehingga teman-teman pada saat merefleksikan itu bisa langsung menanggapi. Oke, mungkin
Semuanya sudah menyampaikan ini Saya ya. belum. Oh, Bu Sri Saya malah belum. belum. Silakan Iya, Bu Sri, iya. lupa. Iya, terima kasih Pak. Ini berbagi pengalaman yang tadi Pak, Iya. ketika kita diminta untuk memberikan refleksi, saya agak lambat. Mengapa Pak? Karena kan tadi saya tidak fokus pada kegiatan. Jadi pada saat mengikuti kegiatan ini, kebetulan saya sambil mengerjakan sambil ngeprint. Walaupun tertinggal mungkin 1 menit atau 2 menit, karena itu videonya singkat, jadi saya kurang paham. Apa ini yang terjadi? Karena tahu-tahu di belakang, misalnya kejadiannya tadi si anak mengejar apa anjingnya, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Nah ini jadi penyebabnya karena kurang fokus Pak. Tantangannya peserta itu tidak fokus. Ya, kemudian penyebabnya karena melakukan kegiatan yang lain. Nah solusinya di sini kalau menurut saya pribadi ya mungkin kita sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta apakah sudah jelas dengan refleksi di sini atau apakah ada yang perlu diulang. Demikian. Baik Bu Sri. Jadi Bu Sri menyampaikan refleksi tidak akan efektif kalau kita tidak fokus gitu ya. Kalau tidak fokus, makanya untuk dalam melakukan refleksi perlu tempat yang nyaman tentu saja dan juga yang kondusif untuk melakukan. Baik, mungkin dari tadi yang sudah dicatat, mari kita refleksikan dari catatan-catatan tadi apa yang kurang, mari kita lengkapi. Bu Sri mungkin tadi sudah merangkum ya sempat notulennya. Oke, Bu Sri, coba dalam melakukan refleksi, tantangan-tantangan yang dari rekan-rekan tadi sampaikan, apa saja tadi Bu Sri? Nanti kita sempurnakan menjadi satu kalimat yang utuh. Bu Sri, monggo Bu Sri. Ya, nanti kalau ada yang tertinggal mohon ditambahkan seperti tadi Pak Pandi, tadi saya kurang fokus juga pas ada suara yang lain. Yang pertama tantangannya adalah dalam hal memverbalkan refleksi. Jadi peserta kesulitan memverbalkan atau memilih kata-kata yang tepat. Nah ini penyebabnya adalah karena kurangnya kosakata. Solusinya adalah diberi fasilitator memberikan pertanyaan yang singkat dan jelas sehingga mudah dipahami. Nah kemudian tantangan yang kedua adalah tidak semua peserta bersifat terbuka. Nah kemudian tantangan yang pertama adalah peserta tidak mampu memberikan refleksi, penyebabnya karena tidak terbiasa untuk memberikan refleksi. Nah, solusinya mungkin dengan begini Bu Sri, penunjukan. mohon maaf saya coba sampaikan dulu tantangannya dulu semua gitu Bu Sri, gitu seperti itu. Oh, gitu. Gitu aja. Iya. Yang pertama tantangannya adalah kesulitan dalam memverbalkan refleksi atau memilih kalimat. Kemudian tantangan yang kedua, tidak semua peserta mau bersifat terbuka dalam memberikan refleksi. Kemudian tantangan yang ketiga, peserta tidak bisa memberikan refleksi. Nah, penyebabnya antara lain yang pertama adalah kurangnya kosakata dari peserta kegiatan. Kemudian penyebab yang kedua, peserta tidak terbiasa memberikan refleksi. Yang ketiga, peserta tidak fokus pada kegiatan. Nah, untuk mengatasinya, yang pertama bisa diberikan pertanyaan refleksi yang singkat dan jelas. Kemudian cara mengatasi yang kedua adalah dengan melakukan penunjukan atau menggunakan teknik-teknik yang menjadikan peserta harus menyampaikan refleksi. Nah, solusi yang ketiga adalah dengan membuat catatan-catatan kecil yang dilakukan oleh peserta sehingga peserta bisa memberikan refleksi. Yang keempat, fasilitator bisa mengulang kembali apa yang harus diberikan refleksi. Demikian, Pak. Oke, baik rekan-rekan sekalian, jadi kita sudah mendapatkan hasil diskusi kita berkaitan dengan refleksi, penyebab, dan bagaimana mengatasinya. Mungkin dari apa yang disampaikan tadi, ada yang perlu ditambahkan dari rekan-rekan? Atau ada yang mau kita bahas?
izin kita sudah lewat 5 menit. Iya. Oh gitu. Iya, Baik. masuk Pak. Ya, berarti nanti kalau kita suruh menyampaikan Bu Sri dan teman-teman kita. Baik. Mari Bapak Ibu kita ke room A2. A2 ini ya Pak. Main roomnya ini ya, Yudhistira. Ya, oke. Monggo. Jadi nggak perlu mengulangi